Alhamdulillah alladzi idza arada bi ahli qaumin khairan saqa ahlal khair ila dzakal qaum summa harraka quluban tajtami'u wa tata'alafu wa tatahabbu fillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina min ba'dih min yaumina hadza ila liqa'i rabbih. Amma ba'du fa usikum wa nafsiya bi taqwallah ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, keluarga besar zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya Al Habib Anis bin Salmin Balghais dan seluruh keluarga Al Balghais selaku sahibul haul sahibul hajah, para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Iskandar, Al Habib Muhajir, Al Habib Ahmad, Al Abdurrahman, dan para habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu dengan tetap ta'zim kepada beliau-beliau, para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, penerus ilmu, akhlak, amal dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Alhamdulillah di majelis ini para alim ulama, para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ulang-ulangi, apalagi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk hadir, meringankan langkah kita untuk saling bertemu dalam rangka mengagungkan syiar Allah, syiar yang agung, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah itu berarti tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang takwa kepada Allah. Sebagaimana tadi qari kita membacakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang takwa itu ada keberuntungan, hadaika wa a'naba. Dia nanti akan mendapatkan kebun-kebun di dalam surga dan buah-buahan yang anggur yang nikmat-nikmat. Wa kawaiba atraba, dan istri-istri yang cantik-cantik. Itu bagi suami-suami, tapi bagi para istri-istri juga demikian insyaallah taala. Dan seterusnya. Semuanya itu adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pensyair mengatakan wa may yattaqillaha fadzalikal ladzi siqa ilaihi bil muttajirir rabih. Orang yang takwa kepada Allah itulah yang disebut sebagai orang yang untung. Kita semua berdagang. Kita semua adalah pedagang di dunia ini. Dan masing-masing daripada kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala modal yang sama. Modalnya apa? Waktu. 24 jam, nggak ada orang yang 26 jam, 25 jam nggak ada, semuanya sama 24 jam. Inilah modal kita untuk kita mencapai keuntungan-keuntungan di dunia sampai barzah sampai akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang berani menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan bayarannya. Ayo kita hutangi Allah. Bagaimana caranya menghutangi Allah? Dengan ilmu. Bagaimana caranya menghutangi Allah? Dengan amal. Bagaimana caranya menghutangi Allah? Dengan takwa kepada Allah. Dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan.
dengan selalu berusaha untuk memegang teguh dan menyebarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita menyaksikan dan mentakzim seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhdar Balqais, yang mana keberadaan beliau telah menggerakkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dulu Sidin pun menggerakkan orang lain untuk hadir di tempat-tempat seperti ini. Tatkala seseorang perhatian dengan ahlul barzakh, tatkala dia meninggal dunia, Allah Ta'ala akan mudahkan kaum muslimin dan kaum muslimah di dunia untuk memperhatikan dia. Karena berkat beliau memperhatikan orang-orang yang sudah meninggal dunia, sekarang tatkala beliau tidak ada, yang hidup ini pun memperhatikan beliau. Hadir dari tempat yang jauh, Kiai Haji Ansori, katanya beliau kebetulan lewat karena ada undangan, kebetulan lewat dan hadir di tempat ini. Siapa yang mengatur semuanya? Allah Rabbul Alamin. Mungkin yang lain juga demikian dan lain sebagainya. Kenapa? Ada tarikan, ada magnetis, ada sembrani. Tarikannya apa? Tarikan itu adalah ruh. Tarikannya apa? Tarikannya adalah an-nafas. Nafsun wa ruhun, ini dua-duanya adalah magnetis. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan ar-ruhu magnetis amrul ilham wa nafas magnetis kaunil akwan wa dzaka min ba'di tawajjuhi tam bi kulli batin wa bi kulli dhahir. Ruh kita ini adalah magnet untuk menggapai urusan-urusan ilham Allah, itu pakai ruh. Kemudian an-nafas, jiwa kita adalah magnet sembrani untuk menggapai urusan-urusan duniawiyah. Tapi itu hanya bisa dicapai, kata Habib, wa dzaka min ba'di tawajjuhi tam, setelah tawajjuh sempurna kepada Allah dengan seluruh kekuatan zahir dan batin. Al-Habib Ahmad bin Muhdar mungkin sudah melakukan itu. Mungkin beliau sudah bertawajuh kepada Allah dengan kekuatan zahir dan batin beliau, sehingga akhirnya beliau punya magnet yang menarik kita, magnet yang akhirnya kita tak umpat, kita hadir, kita susah. Saya berangkat Isya karena di rumah saya majelis ba'dal maghrib baca maulid, seharusnya saya ngajar. Saya minta izin kepada para jamaah, mohon maaf ulun ada acara jam 8 lewat, ternyata sampai di sini belum sampai jam 10. Kenapa? Ya mungkin laju. Karena saya tadi naik buruk. Buruk saya namanya Al-Honda. Alhamdulillah. Kenapa begitu semangatnya, begitu bergembiranya kaum muslimin? Karena ada mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyatu, kemudian dibagi-bagikan ke dalam hati kita. Orang-orang yang menginginkan kerusakan Islam dan kaum muslimin mengerti dengan keadaan seperti ini. Sehingga akhirnya mereka maulah-ulah yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka sangat ingin untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah cahaya Allah. Mereka berusaha untuk memadamkannya, tapi Nabi kita Muhammad seseorang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa kata beliau? Alaikum bisunnati taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati. Nabi kita mengatakan, aku telah tinggalkan bagi kalian kalau aku sudah kada ada lagi. Kena Al-Quran, pegang, pelajari, amalkan, kemudian lihat keturunanku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Al-Habib Ahmad adalah salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang dengan beliau dan para habaib yang lain, insya Allah najah, akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Selama umat ini masih ada sadah ahlul bait, selama masih ada para muhibbin, semua yang ingin menghancurkan tidak akan bisa. Tidak bakalan bisa.
Tapi mereka terus berusaha untuk menghancurkannya, terus berusaha mengulah-ulah isu, gosip, dan lain sebagainya. Kemudian karena mereka tahu kekuatan agama Nabi Muhammad ada pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad seorang yang fanatik, seseorang yang asobiyah, fanatik dengan bangsanya, fanatik dengan Arabnya, fanatik dengan keluarganya. Apa kata Nabi Muhammad? Ahibbul Arab li salas. Li'anni Arabi wal Quran Arabi wa kalam ahlil jannah fil jannah Arabi. Cintai Arab karena tiga. Karena aku orang Arab. Quran berbahasa Arab. Di surga nanti pakai bahasa Arab. Berarti Nabi ini fanatik lawan Arabnya. Sekarang ada orang-orang yang ingin menghancurkan itu dan mendiskriminasi Arab. Betul apa tidak? Akhirnya mereka mengatakan Islam itu tidak harus Arab. Pakaian tidak harus itu, yang tutup muka itu pakaian orang Arab, bukan pakaian Islami. Pakaian Islami itu, walhasil sudah dibikin kacau sama dia. Al-Islam identik dengan Arab. Karena Islam munculnya di Arab. Al-Quran bahasa Arab. Kita kaum muslimin wajib fanatik dengan Arab. Wajib cinta dengan Arab. Dan itu adalah perintah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi kita Muhammad ini bukan seseorang yang berbicara dengan wahyu, niscaya akan berpikir, ini kalau aku terlalu fanatik dengan Arab, orang non-Arab nanti tidak mau masuk Islam. Logikanya kan seperti itu. Misalnya ulun punya anak buah ulun ini kan banyak dari beberapa tempat. Kalau aku terus-terus mengatakan aku ini orang Tambak Kanyar, nah saya kan orang Tambak Kanyar. Tangga saya, kawan saya, Guru Kurnia, dan lain sebagainya. Oh, Sidin jor, haur Tambak Kanyar aja terus nang dikuyah Sidin. Bukan anak buah. Logika. Secara logika. Tapi Nabi kita Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsu. Nabi kita Muhammad berbicara dengan wahyu Allah, dan Allah telah menentukan bahwasanya turunnya Al-Quran di Arab, kemudian bahasa Arab, kemudian nabinya juga orang Arab, lalu Allah Ta'ala suruh nabinya bilang supaya mereka semua cinta Arab. Maka kuatlah akhirnya Islam ini. Bersatulah Islam ini yang dari ujung sana, dari Eropa, dari Asia, dari Amerika, dan lain sebagainya, semuanya menuju kepada satu titik, belajar bahasa Arab untuk mengerti Al-Quran. Sehingga Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menjaga Al-Quran, kami yang menurunkan, kami menjaga Al-Quran. Kitab suci yang lain gak ada seperti Al-Quran. Kitab suci agama yang lain, tatkala di Indonesia pakai bahasa Indonesia, tatkala di Inggris pakai bahasa Inggris, tatkala di Rusia pakai bahasa Rusia, tapi Al-Quran tetap. Kenapa? Karena fanatik Arab. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang ingin memisahkan antara Arab dan Islam. Yang lebih parah lagi sekarang ini, banyak kelompok-kelompok yang ingin memisahkan Ahlul Bait dengan agama. Padahal saya punya guru, kemudian guru saya punya guru. Saya berteman dengan salah seorang doktor yang ada di Al-Azhar sana, namanya Dr. Usama. Kemudian saya juga berguru di Mekah dengan seseorang alim, muridnya Syekh Yasin Padang, namanya Syekh Abdul Rahim. Kemudian saya berguru di Yaman dan lain sebagainya. Tidak ada satu sanad ilmu pun yang sampai kepada Nabi Muhammad kecuali di dalamnya ada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya seorang Indonesia, guru saya mungkin orang Jawa, gurunya lagi kiai dari Sunda. Mungkin misalnya, terus ternyata dia berguru lagi dengan orang misalkan dengan orang Bugis misalnya, tapi nanti kalau sampai ke atas, sampai kepada Nabi Muhammad, pasti ada Ahlul Baitnya. Dan itu sudah diteliti oleh para ulama, tidak ada satu sanad ilmu kecuali dalamnya ada keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka yang memperjuangkan agama, mereka yang fanatik atas nama datuknya untuk berjuang di jalan Allah, untuk membina masyarakat, untuk mengenalkan Islam.
Mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dari ayahnya, datuknya, kakeknya, buyutnya, anggah, sanggah, dan seterusnya. Habib Ali Habsyi mengatakan abun talaqqa min abihi fayalaha min abain kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadi. Mereka adalah orang yang belajar dari ayahnya, dari kakeknya, dari datuknya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Hadramut ada orang yang tidak terkenal sebagai orang alim, tapi kalau sholat paling bagus, paling khusyuk, paling tepat sunnahnya. Waktu ditanya, ente di mana belajar? Enggak, saya tidak pernah belajar kemana-mana. Terus sholat kamu kok benar? Aku melihat abahku Sidin kalau sembahyang kayak itu. Terus abahmu belajar di mana? Enggak, tidak dikenal sebagai orang alim. Terus bagaimana? Dia ngelihat kakekku. Dan begitu sampai Nabi Muhammad SAW akhirnya menjadinya sholatnya bagus, betul. Hanya melihat keluarganya. Ini yang disebut oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madi wa fil mutawadda'i. Rumah kenabian, rumah kepemimpinan, keluarga yang mengayomi dan mengamankan kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur rajaya wa yusdi kulla fadlin wa ni'mati wa laula humu bainal anami la zuktikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Dengan berkat mereka Allah Ta'ala tolak bala, amin. Dengan berkat mereka Allah berkahi kampung kita, amin. Dan kalau bukan keberadaan mereka, niscaya akan digoncangkan gunung-gunung dan bumi-bumi karena banyaknya dosa-dosa kita. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Sayyidat Ummu Salamah? Sayyidat Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun? Apakah kita bisa binasa, kena musibah, kena bencana, padahal masih ada orang soleh? Kata Nabi, bisa. Idza kasural khabas, kalau yang buntat banyak. Di kampung ini orang soleh berapa? Cuma satu, guru agama. Tapi yang jadi preman banyak, buntat pasar banyak, dan lain sebagainya. Bisa terjadi bencana. Kecuali kalau yang satu ini kelasnya kelas Al-Ghutub, kecuali yang satu ini kelasnya Abdal, kecuali yang satu ini kelasnya Autad, dan lain sebagainya. Itu nanti tergantung kelasnya dia. Karena wali Allah Ta'ala itu ada yang memberi syafaat 10, ada yang memberi syafaat 50, ada yang memberi syafaat satu kampung, ada yang memberi syafaat mabaina Rabi'ah wa Mudhar, kata Nabi, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kata Nabi, Sayyidut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa kana yuhsyar yaumal qiyamah yashfa' ma baina Rabi'ah wa Mudhar. Itu Uwais Al-Qarni kata Nabi, pemimpin para tabi'in. Dan nanti di hari kiamat dia memberi syafaat sejumlah Rabi'ah dan Mudhar. Berapa? 20.000, 40.000, banyak sekali. Qabilah Rabi'ah dan Mudhar itu qabilah terbesar di dalam orang Arab di zaman itu. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi saya menyaksikan ada tasmiyah 6. Ini saya teringat dengan sunnah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ujar Nabi, kalau makan kurma yang sudah lawas supaya digabung dengan kurma yang hanyar. Jadi kurma yang hanyar makan, sekaligus kurma yang lawas juga dimakan, beimbai. Kenapa demikian? Karena syaitan marah. Syaitan sarikan apabila ada orang Islam makan kurma nang lawas beimbai lawan kurma nang hanyar. Katanya apa? Kata syaitan, tola umur ibnu Adam, panjang umurnya anak Adam ini, sampai-sampai kurma nang sudah dipanen tahun tadi keimbai makan lawan kurma yang baru dipanen sekarang. Al-Habib Ahmad meninggal. Di haul yang pertamanya 6 orang yang hadir untuk yang baru ditasmiyahi. Masya Allah. Dulu tahun 150 Hijriah meninggal Al-Imam Abu Hanifah, dilahirkan Imam Syafi'i. Sehingga pada mengatakan hadhis sanah mata imam wa wulida imam.
tahun ini seorang imam besar meninggal dunia, yaitu An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, dan di tahun itu juga lahir Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang alim, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun depan 20 nanti yang iya kan, 20 pian ada tasbih. Kori berdahulu daftar tahun dulu jangan tasbih, rupanya sudah ada rencana. Jadi mudah-mudahan insya Allah generasi kita terus berjalan, jangan sampai terhenti dengan satu zaman. Jadi ilmu harus diturunkan. Kenapa kita capek-capek bikin pesantren? Kenapa? Supaya ilmu diturunkan. Kenapa kita uyuh-uyuh kirim murid ke Hadramaut sampai akhirnya di karantina dan lain sebagainya sebulan yang lalu? Kenapa? Karena kita ingin ada regenerasi. Kita berapa umur? Walaupun umur saya masih 17 tahun lebih ya kan, tapi kan sudah terus berjalan. Lebihnya jangan ditanya, ya kan? Itu sudah 2, ya, sebentar lagi 3. Alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya akan berjalan. Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari 200 tahun yang lalu mendidik murid-muridnya, mendidik anak-anaknya, mendidik cucunya sampai berulah kampung dalam pagar dari pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu. Maka kemudian disebarkan, tidak cukup sampai di situ. Yang sudah alim dikirim Abu Tolhah ke sana ke Tenggarong, Abu Hamid ke Pontianak tapi kemudian meninggal di Sampit. Kemudian dikirim. Kenapa? Demi pentingnya regenerasi. Padahal beliau adalah buyut pertama Datuk Kalampayan dari anak beliau Tuan Syarifah. Wah kata. Kemudian murid-murid menyebar ke sana kemari. Alhamdulillah kita sekarang menerima agama Islam dengan berkat perjuangan mereka. Al-Habib Salmin yang saya beberapa waktu yang tidak bisa hadir karena saya masih di luar, itu adalah salah satu guru murid besar daripada Syekh Muhammad Salman Mulia. Dan begitu seterusnya. Kita punya hubungan dengan mereka. Kita mempunyai alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita bergembira. Ulun sendiri kaget. Karena apa? Belum pernah dengar ada Al-Habib min Al-Balghas di tempat ini, ternyata ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Balghas adalah keturunan daripada Syekh Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Syekh Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra ini adalah murid yang paling disayang oleh Al-Habib Abdullah Idrusul Akbar. Jadi Syekh Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra itu dia pindah dari Tarim setelah meninggal gurunya ke Lahaj sana, daerah pegunungan. Kemudian mereka tinggal di sana. Jadi orang Hadramaut itu tidak tahu keberadaan mereka. Sebagian orang Hadramaut tidak tahu keberadaan mereka. Dari sana mereka berketurunan, kemudian baru pindah diantaranya sampai ke tempat kita ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mencintai keluarga Nabi. Mudah-mudahan kecintaan itu tidak luntur dari hati kita, amin. Kita wariskan kepada anak-anak kita, amin. Supaya kampung kita aman, supaya daerah kita tentram dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi berdiri di gunung di Tarim. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, madza fa'alta?" Apa yang kau lakukan? Kata Nabi, "Aku lagi melihat anak cucuku yang ada di sini." Kemudian dia mengatakan, "Ya Syekh, aku titipkan anak-anak cucuku ya sama kamu ya dan seluruh orang-orang di Tarim." Kemudian Nabi SAW turun. Setelah turun diikuti sama Syekh ini. Kemudian, "Ya Rasulullah, kemana?" "Aku mau ketemu sama cucuku Nur namanya." Hanya beliau masuk ke sebuah rumah. Ternyata itu adalah rumah salah seorang khalifah daripada Ashraf Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Wah, kata daerah-daerah yang keberadaan mereka ada di sana akan dipenuhi dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hidup Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau adalah murid daripada Al-Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi mengatakan, semua orang datang ke Indonesia itu cari duit. Kita punya murid namanya Muhammad bin Idrus, li'annahu yuridul qutbiyah fi Jawa. Dia ingin jadi kutub, dia ingin dapat qutbiyah di Jawa. Muhammad bin Idrus Habsyi pindah dari Hadramaut, kemudian tinggal di Jakarta, tinggal di Pekalongan, 12 kali pindah.
Baru terakhir di Surabaya dan meninggal di Surabaya. Dan setiap tempat yang beliau tinggali menjadi makmur. Tempat yang beliau ada majelis taklim. Tempat beliau tinggal akhirnya bikin madrasah dan lain sebagainya. Sehingga mereka menisbahkan, mereka memuja Al-Habib dengan mengatakan tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum libiqa'il ardi amtar. Hadhihi asaruna tadullu anna fandur ba'dana ilal asar. Menjadi hidup suatu kampung kalau kalian ada di dalamnya. Seakan-akan kalian ini adalah hujan yang menghidupkan dan menyuburkan kampung tersebut. Kalian mengatakan, inilah peninggalan-peninggalan kami. Maka lihatlah siapa kami, lihatlah peninggalan-peninggalan kami. Apa yang ditinggalkan Habib-Habib? Majelis taklim, madrasah. Masuk kampung, berdagang. Nanti kalau sudah berhasil berdagang, buka majelis taklim. Beliau tidak bisa ngajar, datangkan guru kiai ngajar, dikasih duit dan lain-lain. Kata hadhi a'malukum, inilah amal-amal kalian keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa dengan kegiatan-kegiatan ini. Jangan sampai kalian ahlul bait sugih kada heran-heran dalam majelis taklim. Jangan sampai kalian habaib sudah punya duit tidak bikin madrasah. Jangan. Karena apa? Pendahulu kalian semuanya seperti itu. Kalau ada rezeki lebih, bikin madrasah. Kalau ada rezeki lebih, bikin majlis taklim. Kalau ada rezeki lebih, membantu anak yatim dan begitu terusnya. Hadihi a'malukum. Ini adalah kegiatan-kegiatan kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka alhamdulillah Ahmad bin Muhdhar beliau di sini. Kemudian akhirnya terjadilah perkumpulan ini, terjadilah haul ini. Maka semuanya ini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang telah menentukan. Akhirnya kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memegang teguh adat istiadat ini. Kita bisa memegang teguh amanah ini. Kita bisa memegang teguh apa yang menjadi kewajiban kita untuk mencintai mereka, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Al-Habib Ahmad bin Muhdhar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan rahmah dari Allah, pandangan kasih dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ulama-ulama terdahulu, mereka adalah orang-orang yang mengagumi dan mengambil ilmunya dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya datuk Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau berguru kepada As-Sayyid Murtada Al-Husaini Az-Zabidi. Padahal Sayyid Murtada Az-Zabidi pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin 35 tahun lebih muda daripada Datuk Kalampayat. Beliau berguru di Mekah. Jadi As-Sayyid Murtada Az-Zabidi, beliau aslinya orang Irak, kemudian pindah ke Mesir, lahir di Mesir, kemudian setelah itu ayahnya pindah ke Zabid di Yaman, kemudian setelah itu beliau pindah ke Mekah. Waktu beliau berada di Mekah, beliau sebagai wali besar, sampai-sampai para ulama mengatakan la yatimul hajju illa biziaratihi. Di zaman beliau, haji tidak dianggap sempurna kecuali datang ke rumahnya As-Sayyid Murtada Az-Zabidi. Dari alimnya beliau, dari solehnya, wali min auliillah subhanahu wa ta'ala. Dr. Usama mengatakan dari Mesir, beliau mengatakan bahwasanya Datuk Kalampayan pernah singgah di Yaman, di Zabid, dan berguru dengan ulama-ulama Zabid sebelum pulang ke Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita berangkat ke Yaman, ya cuma mengikuti datuk-datuk kita. Karena beliau ke Yaman, kita juga ke Yaman. Beliau ke Mekah, kita juga ke Mekah dan lain sebagainya. Manahnu illa ma'ahum. Yang kita punya andalkan mereka. Mereka ahlu ilm, mereka ahlu taqwa, mereka adalah orang yang mengerti ilmu dan takwa kepada Allah. Kita apa? Kita cuma bisa mengatakan, Datuk lihatlah cucupian, Datuk lihatlah cucupian. Karena apa? Karena keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Seorang penyair mengatakan, unzur ilal abna, ma fil aba fil abna, unzur ilal ummah, fa innahum unzur ilal ummah ilaika taksidu. Lihatlah kepada anak-anak turunan, wahai datuk-datuk kami. Lihatlah kepada kami.
Mudah-mudahan kami mendapatkan sebagaimana yang pian-pian dapatkan para pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama yang solehin di Martapura dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sekarang ini juga mendapatkan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan lihatlah, pandanglah kepada umat ini yang datang kepada engkau berziarah. Mereka mengharapkan kabulnya hajat mereka. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tidaklah pulang dari tempat ini yang hadir di tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, dimurahkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat, kampung kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala turunkan rizki dari atas langit sederas-deras banyak-banyaknya bagi kita, rizki yang halal, yang ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para wanita-wanita kita terjaga daripada segala kerusakan-kerusakan zaman. Anak-anak kita terjaga daripada fitnah-fitnah yang ada pada zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu tahlil, zikir, nasyid. Untuk memimpin nasyid ini kami mintakan kepada Al-Habib Anis. Kalau guys kepada beliau waktu kami persilahkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdhalu dzikri fa'lam annahu لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إله
illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه